Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali pada episode yang kesekian. Dan pada kesempatan kali ini, atau pada episode kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya membangun nilai-nilai perbedaan dalam hidup kita. Terkait masalah tema ini, saya menemukan satu ayat Al-Quran yang cukup mewakili tema ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pada ayat ini Allah menginformasikan tentang penciptaan manusia, di mana manusia ini Allah ciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Bahkan manusia Allah ciptakan dengan suku dan bangsa yang berbeda-beda pula. Gitu. Nah, misalkan di Indonesia itu ada suku Dayak, kemudian ada suku Jawa dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan suku ini dan juga perbedaan-perbedaan bangsa ini menunjukkan atau memberikan sinyal informasi kepada kita bahwa manusia itu diciptakan dengan yang berbeda-beda. Penciptaan manusia dengan berbeda-beda ini tujuannya hanya satu, lita'arafu, agar perbedaan ini Allah pertemukan. Lita'arafu ini kan terciptanya perkenalan. Itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan bukan oleh satu orang, tetapi oleh dua orang atau lebih. Perkenalan ini penting dalam hidup. Pertama, karena dengan perkenalan kita bisa membangun persaudaraan. Kita tidak lupa bahwa manusia itu memiliki bapak yang satu itu, yaitu Abul Bashar, yaitu Adam. Jadi kita itu, bapak kita itu awalnya adalah Nabi Adam. Kemudian lahir putra-putri beliau sampai kepada kita ini. Nah, dan pentingnya kita memahami bahwa perbedaan itu sudah ada dalam diri kita, agar kita ini tidak merasa bahwa kita ini adalah yang paling benar, bahwa kita itu tidak merasa yang paling soleh, yang paling baik, tidak. Karena penciptaan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, dengan suku dan bangsa yang berbeda-beda pula, itu semuanya sama di mata Allah. Yang menunjukkan yang paling baik di mata Allah itu hanyalah kualitas ketakwaannya. Makanya disebutkan pada akhir ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi walaupun kita itu dari suku ini, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, ya nilainya rendah. Walaupun kita dari suku itu, tapi kalau misalkan kita memiliki nilai ketakwaan yang tinggi, maka nilainya tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kualitas ketakwaan itu menentukan derajat atau tingkat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, penting kita membangun ketakwaan dalam diri kita. Ketakwaan ini tidak berbentuk fisik. Ketakwaan itu adalah sesuatu yang imaterial, sesuatu yang tidak bisa kita indra. Jadi laki-laki, perempuan, semuanya bisa meraih ketakwaan ini. Nah, oleh sebab itu, karena kita diciptakan dengan cara yang berbeda-beda ini, kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling soleh, kita yang paling baik di antara yang lain. Kita harus sadar bahwa kita ini hidup bisa sempurna kalau kita lita'arafu, kalau kita itu
bisa bertemu, bisa berkenalan dengan orang lain, sehingga di situ tercipta banyak peluang, mulai dari kita itu berpeluang untuk membangun keluarga, atau kita membangun bisnis dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kita itu membangun komunikasi atau ta'arufu antar satu dengan yang lain. Ketika kita sudah sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan perbedaan, maka kita tidak mungkin merendahkan atau mencela yang lain. Bagaimana mungkin kita merendahkan atau mencela yang lain? Karena kita ini kan diciptakan dari bapak yang sama, yaitu Nabi Adam. Artinya apa? Artinya kita itu satu sama lain itu adalah bersaudara. Makanya disebutkan dalam dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-mu'minuna kal jasadil wahid. Jadi semua orang mukmin, kalau saya mengartikan semua manusia, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu? Idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu syairu jasadihi bil humma wassahar. Jadi ketika ada satu organ tubuh yang sakit, maka organ-organ tubuh yang lain itu merasakan sakit juga. Begitu pula dalam hidup kita, kalau misalkan ada saudara kita yang merasakan kesusahan, maka kita itu harus juga merasakan kesusahan itu yang dirasakan oleh saudaramu. Kenapa? Karena kita ini bersaudara. Kita ini bagaikan satu tubuh. Nah, nilai-nilai persaudaraan dan juga nilai-nilai perbedaan ini sudah mulai dilupakan di era-era sekarang ini. Bukankah banyak misalkan kita itu saling mencela padahal kita itu satu agama. Nah, bukankah kita juga sering mencela orang lain padahal kita itu masih satu tanah air? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita walaupun beda pemikiran, kalau kita masih satu atap, satu agama, itu namanya kita itu masih bersaudara. Diistilahkan dalam Islam itu persaudaraan antar sama agama dengan al-ukhwah islamiyah. Jadi persaudaraan antar sama Islam. Jadi ini agamanya sama. Walaupun beda agama, misalkan kita ini masih dinilai bersaudara kalau kita itu masih satu tanah air. Makanya disebut dengan al-ukhwah wataniyah. Kalau kita misalkan beda tanah air, beda negara, apa kita juga sama-sama bersaudara? Tetap itu sama-sama bersaudara. Kenapa? Karena kita masih dinilai bersaudara antar sama manusia. Namanya al-ukhwah basyariyah. Nah, al-ukhwah basyariyah ini cakupannya lebih luas dibandingkan ukhwah-ukhwah yang sebelumnya. Kalau kita bisa membangun ukhwah basyariyah, maka kita tidak mungkin melihat orang yang ada di luar negara misalkan itu sebagai musuh, tidak. Itu tetap sebagai saudara. Kalau kita merasakan bahwa mereka saudara kita, kita tidak akan mungkin mencela, kita tidak akan mungkin merendahkan atau bahkan juga menyesatkan dan mengkafirkan mereka. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka juga saudara kita. Nah, satu hal yang perlu kita ingat lagi sebelum saya akhiri, bahwa kalau kita mendapatkan hidayah lebih dulu, bukanlah kita itu melupakan saudara kita. Kalau kita mendapatkan hidayah terlebih dahulu, maka ajaklah, dakwahi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah itu agar bisa menjadi seperti kita. Seperti itu. Cara berdakwah seperti apa, saya akan jelaskan pada video di episode berikutnya. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.